warga binaan ini harus membentuk satu kelompok. Nah, tadi kita sudah bentuk dengan nama kelompoknya adalah Tata Kelompok, dan Tata Kelompok ini dapat berkembang, dan harapan kita bukan saja selesai ini lalu kita meninggal ya tidak lagi berteman tapi dia berkelanjutan. Supaya kami juga tahu Pak, bahwa di dalam ini tidak seperti yang masyarakat di luar tahu. Bahwa mereka di sini juga sebenarnya diberi ilmu untuk nanti keluar. Tidak ada orang yang tidak mau keluar. Mereka kan masuk di sini sebenarnya berubah. Warga masyarakat Maluku Tengah, mudah-mudahan obrolan kita, bincang-bincang ringan kita membawa manfaat, minimal membawa edukasi, membawa pemahaman terkait serba-serbinya rumah tahanan kelas 2B Masoi. Jumpa kembali dengan host kesayangan Anda di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Mangente Portir Podcast Rutan Kelas 2B Masoi. Sahabat pemasyarakatan dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan host kesayangan Anda semuanya. Pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang, mudah-mudahan obrolan kita di siang hari ini membawa nilai positif, membawa nilai-nilai edukasi khususnya bagi netizen kami yang berada di Kabupaten Maluku Tengah. Telah hadir di hadapan kita semuanya, di sebelah kanan saya, selamat datang Pak Arsad Slamet, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Maluku Tengah. Di sebelah kiri saya, Sri Kandi. Jarang kita ada narasumber Sri Kandi, beliau adalah Ibu Anya Nunung Mete. Beliau adalah Kepala Bidang Hortikultura di Kabupaten Masoi. Baik, kita akan tanya-tanya beliau berdua ini. Kira-kira kegiatan apa yang sudah dilaksanakan dengan Rutan Kelas 2B Masoi terkait dengan program, terkhususnya program kerja 100 hari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Yang pertama kali kita tanya kepada beliau Pak Arsad. Pak Arsad, hari ini tadi kita sudah melaksanakan penandatanganan MOU kerjasama terkait dengan ketahanan pangan. Dan di kesempatan yang mulia ini, biar seluruh netizen tahu, kami barusan menerima bantuan 100 bibit cabai dan 3 karung pupuk Pak ya. Terima kasih Pak Arsad, dan sampaikan salam saya kepada beliau PJ Bupati Maluku Tengah sudah support ke kami semua ya. Nah, terus selanjutnya Pak, tadi kita sudah melaksanakan juga sosialisasi terkait dengan tata cara menanam dan sedikit cara pembuatan pupuk. Nah, ke depan ini kira-kira program apa ini Pak, supaya program yang kita laksanakan ini bukan hanya sekedar mengisi waktu luang, tapi memang produktif, ada hasil gitu Pak, bagi anak-anak, minimal ilmu pengetahuan dia dapat, syukur-syukur ada hasil secara ekonomi. Silakan ini Pak. Baik, terima kasih Pak Kepala Rutan yang kami hormati. Mengawali apa yang disampaikan tadi bahwa dalam rangka mendukung program Pak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo untuk bersuasembada pangan dalam waktu secepatnya, kami dari Dinas Tanaman Pangan dan Kabupaten Maluku Tengah berupaya bekerja keras agar supaya tujuan daripada Pak Presiden itu dapat tercapai. Khususnya di masyarakat rutan yang ada di Kabupaten Maluku Tengah, kita dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mengarahkan agar supaya rutan juga bisa menjaga swasembada pangannya. Amin. Dengan kondisi lahan yang begitu lahan yang memadai bisa dikembangkan. Tadi kita baru berkomunikasi dan memberikan tukar pikiran dengan warga binaan yang ada di sini. Pada akhirnya nanti mereka bisa menerapkan teknologi yang kita sampaikan kepada mereka untuk dapat
mengembangkan komoditi swasembada pangan itu sendiri, terutama komoditi sayur-sayuran. Kita harapkan dengan sayur-sayuran itu dapat kebutuhan dapat terpenuhi oleh warga Rutan agar supaya mereka tidak mensuplai dari luar dengan kondisi lahan yang ada. Yang berikut dengan kegiatan tadi sendirinya agar warga Rutan juga bisa dapat memahami tata cara berbudidaya pertanian yang baik agar supaya ketika kelak mereka keluar dari Rutan Masohi, mereka dapat mengembangkan apa yang kita berikan walaupun sesingkat tapi sudah menjadi pemahaman kepada mereka tentang tata cara berbudidaya tanaman dengan baik di areal yang nantinya mereka geluti bersama-sama. Harapan kita ke depan hubungan kerjasama antara Rutan dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Maluku Tengah ini dapat berjalan terus-menerus agar supaya warga ini juga bisa mengetahui dan jangan sampai mereka dianggap mereka adalah warga pinggiran yang nantinya tidak diterima oleh masyarakat. Nah, harapan kita seperti itu dan mereka ini dianggap bukan tahanan, mereka ini dibina di Rutan supaya mereka dapat merubah sikap dan perilaku mereka untuk bisa dapat hidup layak dengan ilmu yang mereka peroleh di Rutan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak. Betul Pak, yang disampaikan Pak Arsyad tadi, Sobat Masyarakatan, memang selaras dengan tujuan kemasyarakatan, yaitu mengembalikan para warga binaan ini ke tengah-tengah masyarakat, tidak melanggar hukum lagi, bisa mandiri secara di kehidupan pribadinya, keluarganya, dan bisa membangun masyarakat di lingkungan sekitar. Memang sudah klop ini Pak Arsyad. Nah, pertanyaan saya kedua Pak Arsyad. Saya secara pribadi nih Pak Arsyad, kita nggak pengen hanya semacam kayak seremonial, sekedar sosialisasi saja. Ini saya dapat info kemarin kan ada kemungkinan untuk membentuk semacam kelompok tani yang terdaftar ke kementerian. Artinya kita nanti secara programnya itu termonitor dari kementerian plus CQ, kalau di sini Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura selalu membimbing kami, mengontrol kami, dan mengontrol tanaman juga, apakah ini sudah layak panen dan apakah yang dibutuhkan apa lagi. Nah, kira-kira potensinya bisa nggak Pak? Di Rutan Masohi ada kelompok tani begitu Pak, yang terdaftar di kementerian. Silakan. Bisa Pak, untuk mendapatkan perhatian khusus dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, warga binaan ini harus dibentuk satu kelompok. Nah, tadi kita udah bentuk dengan nama kelompoknya adalah Kakak Tua Seram, dan Kakak Tua Seram ini dapat berkembang dan harapan kita bukan saja selesai ini lalu secara seremonial dia tidak lagi berkembang, tapi dia berkelanjutan. Betul. Nah, dengan kelompok tani tersebut nanti kita akan daftarkan sesuai dengan persyaratan-persyaratan administrasi kelompoknya, dan ketika sudah terdaftar kita harapkan ada petugas penyuluh yang mendampingi warga Rutan yang ada di Masohi. Harapan seperti itu, dan ketika mereka sudah selesai tadi sudah kita sampaikan agar mereka ini bisa berkembang di luar, beradaptasi dengan kelompok-kelompok tani yang ada di luar, dan kalaupun bisa mereka bisa bentuk kelompok sendiri dengan ilmu yang kita sudah terapkan menyampaikan kepada mereka. Masih banyak bantuan-bantuan kita lewat Dinas Kementerian Pertanian, lewat Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten Maluku Tengah. Harapan kita agar supaya mereka itu dapat terpenuhi administrasinya dengan membentuk kelompok tersebut Pak. Nah, itulah yang kita harapkan. Jadi ketika selesai dari sini mereka sudah diterima di masyarakat dengan kelompok taninya masing-masing, tapi warga binaan di sini harus mempunyai kelompok tani tadi, yaitu kelompok tani Kakak Tua Seram. Itu yang kita harapkan. Terima kasih. Sepakat Pak. Terima kasih. Ini jadi kembali lagi saya sampaikan bahwa jujur Pak, ini harus saya sampaikan bahwa saya merasa senang
Kabupaten Maluku. Dinas-dinasnya sangat support ke kami semua, termasuk salah satunya Dinas Pertanian. Jadi memang sebagai informasi juga bahwa mayoritas warga binaan kemasyarakatan kami itu adalah warga Kabupaten Maluku. Jadi artinya apapun itu, apapun statusnya, mereka berhak mendapatkan KH-nya, salah satunya terkait dengan pendidikan di bidang pertanian. Ini tanggung jawab Pemda juga. Walaupun secara tusi yang membina kami, Pak, kami pun tidak akan bisa berbuat kalau tidak ada dukungan dari stakeholder setempat, keluarga, masyarakat, akademisi. Ini ibaratnya gayung bersambut. Ini artinya pemerintah daerah hadir ke kami, mendampingi kami, karena mayoritas ini juga anak-anaknya Bupati Maluku Tengah ini karena mayoritas dan punya tanggung jawab. Kalau kami toh nggak mampu, Pak. SDM, anggaran kami nggak mampu. Makanya kami buka. Ya. Terima kasih, Pak. Beralih kepada Bu Anya. Kalau hortikultura, ya, kira-kira yang tepat, bernilai ekonomis dan disesuaikan dengan kondisi hutan itu kira-kira tanaman hortikultura yang apa ini? Yang jenis apa ini? Silakan. Baik, terima kasih Pak Kepala. Ya. Kebetulan ini pertama kali pengalaman saya masuk sini ya. Masuk di sini Pak. Iya. Gimana kesannya? Bu, saya tanya dulu nih kesannya nih, kan baru pertama. Jadi awalnya kan saya masih awam Pak. Iya betul. Sebenarnya saya itu orang yang gimana ya istilahnya, orang kan berpikir masuk ke lapas ini kan sebenarnya bukan sembarang orang yang harus masuk ke sini, tapi ini pengalaman pertama dan supaya kami juga tahu Pak, bahwa di dalam sini tidak seperti yang masyarakat di luar tahu, gitu. Bahwa mereka di sini juga sebenarnya diberi ilmu untuk nanti keluar. Tidak ada orang yang tidak mau berubah. Siap. Mereka kan masuk di sini sebenarnya untuk berubah, gitu. Mungkin ada banyak kesalahan yang mereka lakukan, tapi salah satunya untuk supaya mereka menjadi lebih baik ya di sini, harus di sini. Jadi tadi saya sudah lihat Pak di kebun di belakang. Baru di belakang, belum di belakang kantor kita. Ada 3 hektar lagi. Ada 3 hektar lagi di belakang. Iya. Tadi saya lihat kan ada cabai Pak. Iya. Bantuan dari ada cabai. Kalau tanaman cabai ini kan, kalau di Maluku Tengah ini sekarang untuk pengendalian inflasi cabai salah satunya, Pak. Iya, khusus untuk tanaman hortikultura. Jadi sebenarnya saya berpikir kalau tanaman cabai sudah baik, Pak, untuk ditanam dan diusahakan di lokasi ini. Dan sebenarnya tadi saya lihat itu ditanam di polybag. Sebenarnya tidak harus langsung di tanah. Pemanfaatan pekarangan bukan saja di rumah, Pak, tapi juga di tempat seperti ini. Jadi dengan menggunakan polybag supaya tidak terlalu kalau misalnya lahannya tidak terlalu luas, bisa ditaruh juga ya di polybag. Jadi untuk tanaman cabai sebenarnya sih Pak, saya berpikir gitu. Tadi juga kalau tidak salah ada tanaman yang lain Pak. Ada 9 macam, ya, ada buah juga. Semangka sama mentimun, terong. Ya. Jadi sebenarnya tanaman yang semua yang ditanam dan diusahakan di lapas ini masuk sih Pak, kalau menurut saya. Ya. Jadi semoga kedepannya ini berkembang dengan baik. Dan ketika mereka nanti keluar ke masyarakat gitu, ini menjadi bekal nantinya. Menjadi bekal untuk mereka ketika kembali ke masyarakat bisa berkelompok juga di luar, gitu. Berkelompok di luar. Selain juga kelompok yang sudah dibentuk di dalam lapas ini dan menjadi masukan juga untuk tingkat ekonomi mereka sendiri, gitu Pak. Demikian Pak. Iya. Berarti kita sudah tepat ya jenis-jenisnya ya. Boleh, Pak. Dan memang begini Bu, program dari Pak Menteri kami, ini setiap satuan kerja lapas rutan di seluruh Indonesia itu setor kapan di kantornya itu mau panen. Baik. Jadi nanti setiap bulan Pak Menteri itu akan melaksanakan panen raya seluruh Indonesia.
kami kemarin sudah ngisi, kita panen raya bulan Maret. Dan nanti bulan Maret yang sudah daftar nanti mau dipanggilin semua, Zoom, nanti Pak Menteri perwakilan di lapas rutan di daerah mana, kita serentak nanti seluruh Indonesia. Makanya kita yang pakai yang jangka pendek aja Pak. Nah, terus yang kedua Bu, kita kan ada lahan di belakang yang 3 hektar. Ini kira-kira tanaman apa yang cocok? 3 hektar ini. 3 hektar. Sayang kalau ini. Kita traktor punya. Oh iya. Kita traktor mobil itu kita punya. Kalau masalah tanam gampang. Cuma kita butuh mentor, butuh bibit, butuh pupuk. Itu aja masalah kami. Kalau tenaga nganggur kita banyak. Warga binaan ini. Kan sayang kalau dikasih makan tapi mereka nggak produktif. Dan mereka nggak pinter. Nggak boleh. Harus mereka produktif dan keluar dari sini minimal pengetahuan dia nambah. Apa ini? Baik Pak, saya mulai ya. Jadi ada lahan yang potensi untuk dikembangkan di rutan ini ada memiliki 3 hektar. Nah tentunya karena ini di luar ada dari pagar lingkungan hutan, maka kita harus mengembangkan komoditi khusus yang tidak terlalu membutuhkan perhatian dari warga. Nah itulah yang nantinya kita harapkan agar supaya komoditi-komoditi itu seperti komoditi jagung, karena sekarang di Kabupaten Maluku Tengah membutuhkan jagung yang banyak untuk memenuhi kebutuhan makan ternaknya, dan lagi harganya masih bagus. Sekarang lagi dimasuki, terutama di Kabupaten Maluku Tengah ini harganya tidak menjadi masalah, Rp5.000 per kilogramnya, dan tanaman itu tidak terlalu butuh perhatian banyak. Betul. Jadi dari 3 hektar itu kita sarankan kalau bisa kita nanti sama-sama untuk mengembangkan tanaman jagung dengan tanaman umbi-umbian yang lain. Karena itu dia tidak terlalu membutuhkan perhatian. Karena itu arealnya sudah dipagari dan Bapak punya traktor besar itu, traktor roda 4. Nah itulah yang nanti selesai bisa diajarkan kepada warga hutan agar supaya mereka bisa memanfaatkan dan mereka mengetahui cara penggunaan traktor besar yang nantinya ketika mereka kembali pasti ada temu di desa-desanya ada traktor-traktor yang kita sudah bagikan kepada kelompok-kelompok tani, mereka bisa beradaptasi masuk. Jadi yang cocok tuh di situ jagung dan umbi-umbian lain seperti singkong dan ubi talas. Ubi talas ya. Itu yang layak di sini dan masih disenangi oleh warga. Dan cocok dengan jenis tanah di sini. Jenis tanahnya dan ya orang Maluku umbi-umbian itu masih disenangi. Sudah kayak makanan pokok juga gitu Pak ya. Iya. Berarti daya ibaratnya kemungkinan untuk terjual itu bagus itu ya karena memang makanan yang disukai juga. Iya Pak. Mungkin itu Pak. Ini untuk closing statement. Yang pertama dari UA-nya. Ini kira-kira harapannya apa? Khususnya buat kami nih. Harapan ke depannya biar saya pengennya acara kita ini benar-benar nggak sia-sia, bukan seremonial tadi loh kita mudah-mudahan kita memberikan bukti kepada masyarakat khususnya Kabupaten Maluku Tengah ini bahwa warga binaan atau narapidana itu bukan sejahat-jahatnya orang. Kita pengen membuktikan bahwa setelah masuk di sini itu mereka bisa lebih baik lagi, minimal di bidang ilmu tani. Silakan, closing statement pendek saja. Ya. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan Pak, tidak ada orang yang tidak ingin berubah. Betul. Menjadi lebih baik. Betul. Jadi harapan saya ketika hadir di sini dan melihat warga binaan yang ada di lapas ini, di rutan ya Pak, maaf, di rutan, yang tentunya sudah dibentuk kelompok ya Pak ya. Yeah. Semoga kelompok ini bisa berkembang dengan baik. Kelompok ini bisa berkembang dengan baik dan mengembangkan tanaman yang sudah ditanam dan diusahakan Pak di sini. Kedepannya mungkin nanti 3 hektar lagi akan diusahakan. Semoga hasilnya menjadi lebih baik lagi dan kami sebagai pemerintah yang hadir di sini Pak, secara langsung hari ini saya dengan Pak Kadis turun di sini, kami berharap
eh, kerjasama ini tetap berjalan terus Pak. Dan tentunya kami dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura ingin tetap mendampingi warga binaan di sini, mungkin melalui PPL-PPL yang nanti akan dihadirkan di rutan ini Pak. Semoga kedepannya lebih baik Pak. Terima kasih. Dan semuanya nanti akan menjadi bukti hasil baik dengan catatan kalau Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mendampingi kami. Kalau nanti hasilnya jelek, sudah pastikan nggak pernah mendampingi. Udah gitu aja. Closing statement ini Pak, pendek saja Pak. Pak Kadis, ini kira-kira apa ini? Sama pertanyaannya. Harapan ke depannya ini Ya. untuk kami. Terima kasih. Hari ini kita sudah melakukan PKS-nya kerjasama dengan baik, dan ini kita harapkan supaya berjalan terus, dan ini adalah tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah yang warganya dititipkan di rutan Masohi. Nah, itulah ya satu harapan itu agar supaya ketika selesai dari mereka dibina di rutan, mereka akan kembali, dan dengan kerjasama ini mereka bisa memanfaatkan dan merubah sikap dan perilaku mereka, dan mereka punya penghasilan sendiri di sana. Yang berikut kerjasama ini nanti kita berjalan terus, kita tempatkan penyuluh pertanian lapangan, dan dia karena masuk dalam warga binaan di sini, nantinya akan mendampingi warga binaan bagaimana cara berbudidaya yang baik agar supaya rutan ini berjalan dan bisa menghasilkan untuk kebutuhannya sendiri. Nah, itu harapan kita. Jadi harapan seperti itu, dan kita selalu membantu warga rutan, karena nantinya mereka kita harapkan selesai dari sini sudah bisa dapat mandiri, tidak ketergantungan. Mungkin itu yang kita harapkan. Terima kasih Pak Kadis dan Hortikultura. Demikian tadi Sobat Masyarakatan di seluruh Indonesia, kita sudah mendengarkan bersama obrolan ringan kita hari ini. Kalau boleh saya simpulkan, memang kehadiran pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, dan dalam hal ini khususnya SEKIU pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah memang sangat diharapkan. Dan memang menyambung dari kata Bu Anya bahwa mereka sebenarnya bukan penjahat, hanya tersesat saja, dan kewajiban kita untuk mengembalikan kepada jalan yang lebih baik. Demikian tadi Sobat Masyarakatan dan warga masyarakat Maluku Tengah, mudah-mudahan obrolan kita, bincang-bincang ringan kita membawa manfaat, minimal membawa edukasi, membawa pemahaman terkait serba-serbinya rumah tahanan kelas 2B Masohi. Jumpa kembali dengan host kesayangan Anda di episode selanjutnya. Salam baruan, salam integritas.